Ya, Alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 12 kita bisa bertemu kembali untuk meraih berkah bulan Ramadan dengan mengkaji kitab ulama. Salah satunya adalah kitab Al-Ajrumiyah, kitab yang sangat penting sekali untuk mempelajari ilmu nahwu atau membaca kitab kuning. Yang mana ini juga menjadi materi wajib bagi teman-teman yang ada di pesantren ataupun yang mengajar di pesantren. Insya Allah akan kita mulai. Ya, santai saja teman-teman ya, bisa sambil minum, sambil ngopi ya. Nah, kita niatkan pada malam hari ini kita mencari berkahnya bulan Ramadan dengan mengkaji satu ilmu yang penting sekali untuk memahami ilmu agama. Marilah kita buka acara kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mulai saja ya. Yang pertama-tama kita akan mengkaji kitabnya dulu ya. Oke. Ya, tampaknya banyak teman-teman yang baru bergabung atau mungkin ada kendala ya. Bentar, sambil menunggu yang lain. Ya, baik. Ini sudah ada kitab kuningnya ya. Kitab Al-Ajurumiyah. Ini saya baca dulu. Teman-teman juga bisa sambil menirukan bisa, khususnya teman-teman gontor ya. Santri-santri gontor bisa mengikuti sambil saya baca terjemahannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca yang di atas ya ini namanya matan. Yang di kotak namanya syarah atau penjelasan. Saya baca Bismillah qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Biasanya kita membuka dengan mendoakan mu'alif atau musannif pengarang kitab ini ya, yaitu Ibnu Ajurum As-Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wadha'i. Al-kalamu adapun al-kalam huwa ya al-kalam al-lafdhu itu lafad al-murakkabu yang tersusun al-mufidu yang memahamkan bil wadha'i menggunakan bahasa Arab. Ada juga yang mengatakan bil wadha'i dengan sengaja sehingga orang yang tidur atau orang yang gila itu tidak masuk dalam al-kalam karena dia ngomong tanpa sadar ya. Tapi kalau yang kita pakai ini adalah bil wadha'i menggunakan bahasa Arab. Al-kalamu dibaca rofa dengan domah karena dia posisinya sebagai mubtada. Ciri-ciri mubtada apa? Ciri-ciri mubtada isim di awal kalimat. Yang kedua adalah dari isim ma'rifat. Ma'rifat ada berapa? Ada 6. Lagunya al-alam domir isyarah mausul dan idhofah. Al-alam domir isyarah mausul dan idhofah. Ya, syaratnya mubtada apa tadi? Dua di awal kalimat dan apa?
di awal kalimat dan isim ma'rifat. Ini isim ma'rifatnya menggunakan alif lam. Ya, diterjemahkan adapun ya, adapun al-kalam. Oke. Ya, ini bacanya al-kalamu huwa al-lafzu. Oke ya. Al-kalam sebagai mubtada, al-lafzu sebagai khobar. Huwa sebagai mubtada kedua. Oke. Al-murakab, al-mufid sebagai apa? Sebagai naat. Nah, rumusnya apa tadi? Kalau ada alif lam terletak setelah alif lam, maka dia posisinya sebagai naat atau sifat. Yang disifati atau yang diikuti namanya man'ut, di mana al-lafdhu ini man'utnya, sementara al-murakab ini naatnya. Maka hukumnya naat itu mengikuti man'utnya. Sehingga ketika al-lafdhu ini rofa dengan domah, maka al-murakabu juga dibaca domah. Domah. Demikian juga dengan al-mufidu juga dibaca dengan domah. Bentar ya. Wah, kok bisa. Baik, al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wada'i. Nggak berfungsi nih. Baik, selanjutnya ke halaman berikutnya ya. Ke halaman berikutnya. Nah, ini ya disebut dengan awal kalimat bisa berarti di awal paragraf atau setelah huruf istinaf. Huruf istinaf itu adalah titik ya. Biasanya hurufnya berupa waw dan fa, fa dan beberapa huruf yang lain yang nanti akan kita kirimkan modulnya ya. Maka di sini setelah al-kalamu al-lafzu al-murakabu al-mufidu bil wadai, susunan eh, kalam itu adalah lafat yang tersusun yang memahamkan dan berbahasa Arab. Nah, setelahnya ini ada huruf waw, di mana huruf waw di sini berfungsi sebagai titik ya, sebagai titik ini ya. Oke. Maka kalimat yang terletak setelah waw itu dianggap sebagai awal kalimat. Ya. Maka ini adalah titik. Ini penanya kok jadi apa? Jadi tidak berfungsi ya. Oke, ini wawunya sebagai titik. Maka kalimat yang terletak setelah waw ini dianggap sebagai awal kalimat. Awal kalimat ya. Wa aksamuhu salah satun. Adapun bagian-bagian kalam itu ada tiga. Ya, bagian-bagian kalam itu ada tiga. Wa aksamuhu dibaca rofa karena dia sebagai mubtada. Salah satun dibaca rofa dengan dhammah karena dia adalah khobar. Ini ada yang baru saja bergabung. Baik.
Kemudian ini ada perincian, ada apa saja tiga itu? Isem wa fi'il wa huruf ini disebut sebagai badal. Ya, disebut sebagai badal. Badal itu artinya perincian. Ketika dia terletak setelah hitungan, kemudian nanti ada perinciannya, maka ini disebut dengan badal. Perinciannya disebut dengan badal. Maka dia i'rabnya mengikuti ini. Salah satu. Fi'lun juga demikian. Harfun juga demikian. Nah, kalau salah satan, maka nanti jadi isman, wa fi'lan, wa harfan. Kalau salah satin, maka nanti jadi ismin, wa fi'lin, wa harfin, gitu ya. Karena ini salah satun, rofa dengan domah, maka dia juga rofa semuanya. Adapun bagian-bagian kalam itu ada tiga, yaitu yaitu ismun atau isim, wa fi'lun atau fi'il, wa harfun atau huruf. Ja'a lima'nan, huruf yang memiliki makna. Oke. Selanjutnya, ini ada yang mau masuk. Fal ismu ya, nah ini fal ismu. Ini dianggap titik ya. Ambil jadi mana? Gitu. Fal ismu, fa-nya itu adalah titik. Fa-nya adalah titik, maka kalimat yang terletak setelah fa ini dianggap sebagai awal kalimat. Karena awal kalimatnya adalah isim, maka ini adalah jumlah jumlah ismiyah. Sehingga al-ism ini otomatis dia pasti mubtada. Mubtada adalah isim yang di awal kalimat, ciri-cirinya di awal kalimat, kedua apa? Adalah isim ma'rifah. Ini ma'rifahnya menggunakan alif lam, maka kita baca fal ismu. Adapun isim, tanda-tanda isim, yu'rafu itu diketahui, ya, yu'rafu sebagai khobar. Fal ismu yu'rafu, adapun isim itu diketahui bil khafdi dengan tanda jer atau bisa dijerkan ya. Khofat itu adalah istilah lain dari jer. Wa tanwini dengan tanwin, wa dukhuli al alifi wal lami, wa hurufil khafdi, dan juga bisa dimasuki oleh huruf-huruf jer. Maksudnya isim itu bisa dikenali apabila dia bisa dijerkan dengan tanda harokat kasrah atau yang lainnya, dan bertanwin, juga bisa dimasuki alif lam, dan juga bisa dimasuki huruf-huruf jer. Ya, khofat itu adalah kata lain daripada jer. Setelah itu, ya, nah, kalau wawa yang ini ya, namanya waw atof ya. Waw atof itu artinya dan. Nah, kalimat-kalimat yang terletak setelah huruf waw seperti ini yang dan, dia juga i'rabnya mengikuti yang di awal. Kalau yang di awal adalah bil khafdi jer, maka watan wini juga jer atau kasroh ya. Baik, selanjutnya cepat saja. Setelah itu ada wahia. Nah, huanya ini adalah titik. Nah, maka kalimat yang terletak setelah hua itu dianggap sebagai awal kalimat. Nah, karena awal kalimatnya di sini adalah domir, pasti dia adalah mubtada. Karena mubtada itu menggunakan isim ma'rifat dan isim domir salah satu dari bagian isim ma'rifat. Lagunya
Al-alam domir isyarah, mausul dan idhofah. Oke ya, wahya. Apa wahya di sini? Maksudnya huruf-huruf jar, adapun huruf-huruf jar itu ada min, wa ila, wa an, insya Allah tahu ya artinya, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu, wa huruful qasami, dan huruf-huruf untuk ungkapan sumpah. Nah, wa di sini titik. Setelah huruful qasam di sini wanya adalah titik. Ini wa-nya titik. Maka kalimat yang terletak setelah wa adalah awal kalimat. Karena awal kalimatnya isim domir dan isim domir adalah isim ma'rifat, dia pasti mubtada. Dan hiya di sini maksudnya adalah wa huruful qasami ini ya. Adapun huruf-huruf qasam atau huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah itu al-wawu wal ba'u wa ta'u. Wa artinya demi, ba artinya demi, ta artinya benih. Wallahi, billahi, tallahi. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kalau tanda isim sudah, bagaimana tanda fi'il? Tanda fi'il wal fi'lu, wah ini ada wanya. Wa ini sebagai titik, maka kalimat yang terletak setelah waw itu sebagai mubtada. Ya, wal fi'lu dan mubtada wajib dibaca rofa dengan dhammah. Ya, wal fi'lu adapun fi'il yu'rafu itu diketahui di kode dengan kod wasini sin wasaufa watai ata'ni fi as-sakinati. Ya, fi'il itu bisa diketahui apabila kita menemukan huruf kode karena kalimat yang terletak setelah kod itu pasti fi'il. Sin atau artinya akan sa itu juga petunjuk bahwa kalimat yang terletak setelahnya itu pasti fi'il ya, fi'il mudhari ya. Sa'akumu, sa'adhabu, sa'amshi, sa'akulu dan sebagainya. Wasaufa artinya juga kelak, itu juga menunjukkan kalimat yang terletak setelahnya pasti fi'il mudhari. Saufa asumu, waduh. Saufa ahujju, kelak saya akan berhaji. Watai ata'nithi as-sakinati dan tak taknis yang sukun, yang melekat atau menempel pada fi'il madhi. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Maka qomat ini sebagai fi'il karena dia ditempeli oleh tak taknis as-sakinah yang sukun. Oke, tanda isim dan tanda fi'il sudah. Sekarang ada wa ini. Lah, wa ini adalah titik. Maka kalimat yang terletak setelah wa itu dianggap sebagai susunan kalimat yang baru. Maka ini karena setelah wawunya adalah isim, maka al harfu ini sebagai mubtada. Karena syaratnya mubtada adalah di awal kalimat dan isim ma'rifat. Wal harfu isim apa fi'il? Isim. Tanda isimnya apa Ustadz? Alif lam. Di awal kalimat apa tidak? Di awal kalimat. Buktinya apa? Terletak setelah huruf waw. Ma'rifat apa bukan? Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Dengan alif lam. Sehingga sah menjadi mubtada, tinggal kita hukumi sebagai isim yang rofa. Ya, tanda rofanya menggunakan dommah. Sehingga kita baca wal harfu. Adapun huruf itu sesuatu yang. Ma di sini kita terjemahkan sesuatu yang. Ini sebagai khobar ya. Wal harfu adapun huruf itu sesuatu yang layasluhu yang tidak menerima ma'ahu yang tidak menerima dengan huruf atau beserta huruf menerima apa? Menerima tidak menerima dalilul ismi, tidak menerima tanda isim wala dalilul fi'li. Demikian juga tidak menerima tanda-tanda seperti fi'il. Alias huruf itu tidak memiliki tanda.
Nah, huruf itu bisa diketahui apabila dia terdiri dari satu huruf, seperti li yang artinya milik, ka yang artinya seperti, atau terdiri dari dua huruf, paling banyak 3 sampai 4. Ya, oke. Baik, kemarin ini sudah kita baca. Oh, tadi pagi sudah kita baca ya. Sekarang untuk merefresh ini kita nyanyikan saja lagunya ya. Oke, kita nyanyikan saja lagunya. Ini ya, belum kelihatan ya. Nah, ini. Ini terjemahan dari pembahasan tadi ya. Lagunya, rukunnya kalam, semua ada 4, berupa lafaz dan berbahasa Arab. Tersusun harus bisa memahamkan. Itulah rukun-rukunnya kalam. Kalimat itu dibagi jadi 3. Satu kalimat isim artinya benda. Dua kalimat fiil artinya kerja. Ketiga huruf tak punya tanda. Ini alimannya diganti Darussalam aja ya, karena ya ini waktu saya ngajar di Aliman. Tanda isim al ada di awalnya. Huruf-huruf jer juga ada di awalnya. Bertanwin dan juga bisa dijerkan. Darussalam itu luar biasa. Pondok Gontor ya. Tandanya fiil itu 4, banyaknya diawali oleh kotsin juga saufa diakhiri oleh tak taknis yang mati. Darussalam selalu di hati. Selanjutnya apa saja huruf-huruf jer atau huruf khofat? Langsung aja ke terjemahannya ya. Bidengan seperti limilik rubah betapa banyak ila ke ala atas min dari fi di dalam min dari fi di dalam andari wademi tademi hatta sehingga andari wademi tademi hatta sehingga tademi hatta sehingga. Kemudian ini kalimat mu'rab dan mabni ya. Mu'rab artinya berubah. Apa yang berubah? Berubah bunyi akhir kalimat atau harokat akhir kalimat. Kitabun, kitaban, kitabin. Babun, baban, babin. Itu mu'rab. Mabni tidak berubah walaupun dia di i'rab yang berbeda. Hunaka tetap hunaka, tidak akan pernah menjadi hunaku atau hunaki, ya. Oke, langsung aja lagunya. Apa saja isim mu'rab, apa saja isim mabni? Mu'rab artinya berubah, mabni tidak berubah. Domir mausul dan isyarah, isim yang tak berubah. Yang mu'rab fi'il mudhari, yang mabni amar dan madhi. Semua huruf pasti mabni tanpa terkecuali. Inilah mu'rab dan mabni yang kita pelajari, yang kita pelajari. Itu ya lagunya ya. Nah, ini tadi isim marifat lagunya. Isim marifat ada 6. Apa saja? Al-alam domir isyarah, mausul dan idhofah. Al-alam domir isyarah, mausul dan idhofah. Isim-isim marifat menjadi syarat wajibnya mubtada. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan berpindah ke kitab Jurumiyah, Mas. Kita masuk ke babul i'rab. Jadi setelah penjelasan ini ya, al-kalam. Kalau dalam Nawadih al-kalam itu namanya jumlah mufidah.
Susunan kalimat yang sempurna. Oh, ini dia ya. Kita sudah masuk ke babul i'rab. Ingat, yang kita baca adalah pinggirnya. Ini namanya matan, ya, namanya matan. Bawahnya di kotak-kotak itu namanya penjelasan atau syarah. Kalau antum mau baca sendiri nggak apa-apa. Silakan sambil minum kopi ya. Baik, babul i'rabi. Pertanyaannya, kenapa dibaca babu, bukan baba, bukan babi? Kenapa? Ya, ini dia ya. Babul i'rabi. Kenapa dibaca babu, bukan babi? Ya, ini baca. Oke, babul i'rabi. Ini namanya susunan mudhof ilaih ya. Babu sebagai mudhofnya, al-i'rabi sebagai mudhof ilaihnya. Nah, namun yang Ustaz tanyakan, kenapa dibaca babu, bukan baba, bukan babi? Kenapa dibaca babu? Nah, apa i'rabnya? Bagaimana i'rabnya? Jadi babu itu nah, sama seperti kalau di Gontor itu ada KMI, singkatan dari Kuliyatul Muallimina Al-Islamiyatu. Kenapa dibaca kuliatu bukan kuliata bukan kuliati? Disinilah yang antum akan ketahui bahwasannya babu ini dibaca dengan domah karena ini posisinya sebagai khobar, ya, posisinya sebagai khobar. Oke, ntar ini kok begini. Agak untuk nulis sudah selesai. Ini ya teman-teman saya tulis. Eh, babu dibaca rofa dengan domah, ya, karena statusnya adalah khobar. Babu adalah khobar, ya. Pertanyaannya, kalau babu adalah khobar, babu ini khobar, kalau babu itu khobar, mubtada'nya di mana? Oke, jawabannya Oh, mubtada'nya dibuang. Ingat teman-teman ya, ini penting sekali. Seperti judul, judul buku, nama buku, tulisan di papan ya. Kelas satu al-faslu al-awalu. Kenapa dibaca domah bukan al-fasla al-awala? Kenapa dibaca kuliyatu bukan kuliyata? Ya kan ya? Nah, ini jadi semua judul ya, nama buku atau tulisan yang tertempel
sebagai eh, informasi kantor, nama kantor, itu i'rabnya sebagai khobar. Mubtada'nya dibuang, ya. Mubtada yang dibuang, mubtada yang dibuang adalah isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Hada atau hadihi. Jadi semua, ya, semua judul, ya, judul, nama judul ini loh, ya. Ini aslinya adalah hada babul i'robi. Jadi aslinya, aslinya, ya, hada babul i'robi. Ya, adapun ini, nah, babul i'robi ini adalah bab i'rob. Tapi hadanya tidak ditulis karena sudah mafhum, dia dibuang sehingga yang tersisa hanya khobarnya. Ya, jadi kenapa kok dibaca babu? Karena dia sebagai khobar. Mubtada'nya dibuang. Ya, itu teman-teman, ya. Kuliyatul muallimina al-islamiyatu. Kenapa dibaca kuliyatu? Karena dia sebagai khobar. Mubtada'nya mana? Dibuang. Apa kalimat yang dibuang? Hadihi. Ah, gitu. Al-faslu al-awalu. Kelas satu biasanya ditempel di pintu, ya, pintu kelas, ya. Bab al-faslu al-awalu, al-faslunya sebagai apa? Sebagai khobar. Mubtada'nya mana? Dibuang. Apa kalimatnya yang dibuang? Hada al-faslu al-awalu. Itu, ya. An-nahwu al-wadihu. Ya, kalau antum baca covernya kan an-nahwu al-wadihu. Kenapa an-nahwu bukan an-nahwa atau bukan an-nahwi? Karena dia sebagai khobar. Mubtada'nya di mana? Dibuang. Kalimat apa yang dibuang? Isim isyarah. Ada, ya. Itu, ya, teman-teman, ya. Ini penting sekali karena banyak yang tidak tahu sampai saat ini dari teman-teman Gontor dan alumni. Ya, nggak apa-apa. Makanya kita pelajari. Ya, oke. Ini eh, saya cukupkan yang babul irob ini. Kita langsung ke setelahnya. Kalau ini sudah hitungannya susunan, ya. Susunan kalau ini. Sebentar, sebentar. Ada yang bertanya. Sebentar. Iya, saya nggak tahu. Oh, iya, ya. Makanya satu, ya. Perlu. Ini jadi sekarang sudah tahu, ya. Jadi harus pede. Bacanya jangan disukunkan aja. Bab i'rob. Ya, babul i'rob. Karena dia sebagai khobar. Oke, ya, teman-teman. Selanjutnya kita langsung ke teks. Ya. Nah, ini kalau ini sudah hukumnya bukan ini tadi. Hukumnya bukan yang dibuang-buang, ya. Yang dibuang itu hanya khusus judul saja. Kalau pesantren salaf, bacanya utawi iki. Iku babul i'rob. Nah, itu salaf. Saya dulu juga di salaf awal, saya sebelumnya sebelum masuk Gontor emang sudah di ini, ya, sudah belajar sedikit lah. Habis dari Gontor baru ke salaf lagi. Ya nggak apa-apa, kan memang berpengetahuan luas. Nih, berwawasan luas harus belajar di mana-mana tanpa harus menyalahkan. Oke, sekarang kita masuk ke alirob ini, teman-teman, ya. Nah, ini kok karena ada dua ini.
Oke, sekarang al-i'rab. Ini sudah susunan kalimat. Sudah kalimat susunan kalimat ya, teman-teman ya. Ada isim di awal kalimat. Nah, al-i'rab ini isim apa fi'il? Isim. Tanda isimnya apa? Alif lam. Dalilnya tanda isim al ada di awalnya. Ya. Al-i'rab isim, kalimat isim buktinya adalah ada alif lam, ya. Oke. Di awal kalimat apa tidak? Di awal kalimat, Ustadz. Walaupun tidak ada huruf wawunya, tapi dia di awal kalimat, di awal paragraf. Oke. Ma'rifat apa tidak? Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Alif lam. Ma'rifat ada berapa? Ada 6. Al-alam domir isyarah, mausul dan idhofah. Ketika sudah memenuhi syarat di awal kalimat dan apa? Dan ma'rifat menggunakan alif lam, maka dia sah sebagai mubtada, di mana mubtada itu i'rabnya rofa, tanda rofanya dengan domah, maka kita kasih al i'robu. Nah, gitu. Lah, ada huwa. Jika ada domir yang terletak setelah mubtada, maka domir tersebut sebagai mubtada kedua. Ya, mubtada kedua. Fungsinya sebagai penguatan atau penegasan. Ya, adapun i'rab huwa ya i'rab itu apa? Maka di sini ada kalimat taghyir. Taghyir ini sebagai khobar. Ya, khobar itu i'rabnya apa? Rofa. Dengan apa? Domah. Kita baca taghyiru. Nah, di sini ada susunan kalimat namanya mudhaf ilaih ya. Taghyiru awakhiri al-kalimi. Adapun i'rab huwa ya i'rab itu taghyiru perubahan awakhiri akhir-akhir al-kalimi kalimat-kalimat. Jadi i'rab itu adalah perubahan vokal akhir kalimat. Babun, baban, babin. Kenapa berubah? Liikhtilafi karena perbedaan. Al-awamili amil-amil. Ada khilati. Jika ada alif lam terletak setelah alif lam, maka i'rabnya mengikuti yang awal. Al-awamili ada khilati. Ada khilati sebagai naat. Saya ulangi lagi. Al-i'rabu adapun i'rab huwa ya i'rab itu taghyiru perubahan awakhiri akhir-akhir al-kalimi kalimat-kalimat li ikhtilafi karena perbedaan al-awamili amil-amil ada khilati yang masuk alaiha atas kalimat-kalimat. Jadi i'rab itu adalah perubahan bunyi akhir kalimat babun baban babin disebabkan karena liikhtilafi perbedaan amil-amil yang masuk pada kalimat tersebut. Amil itu apa Ustadz Amil? Amil itu adalah kalimat yang bisa merubah bunyi kalimat setelahnya. Saya lihat dulu. Oh, nggak ada. Saya ulangi sekali lagi ya. Apa itu amil? Silakan sambil ngopi, silakan teman-teman. Apa itu amil? Oh, loh, loh, loh. Apa itu amil? Kalau awamil adalah jamak dari amil ya. Apa itu amil? Sebentar, sebentar. Saya ulangi lagi ya. Apa itu amil? Amil adalah kalimat yang merubah i'rab kalimat
setelahnya. Contoh, inna, ada inna. Nah, ya. Inna itu amil, ya, amil. Kalimat yang terletak setelah inna itu menjadi fathah. Innal insana. Nah, insana menjadi fathah karena ada inna. Maka inna ini sebagai amil. Al insan ketemu dengan li yang artinya milik menjadi apa? Lil insani. Maka li ini juga amil. Jadi amil adalah kalimat-kalimat yang bisa merubah bunyi kalimat setelahnya. Itu ya teman-teman ya. Amil. Kalau ketemu amil, istilah amil dalam ilmu nahwu itu artinya apa? Kalimat-kalimat yang bisa merubah i'rab kalimat setelahnya. Bisa dipahami ya? Oke. Teman-teman kalau paham ini, insya Allah nahwu yang di Gontor itu dari kelas 2 sampai kelas 5 ini sudah setengahnya. Sudah setengahnya bisa dipahami. Ya, moga-moga aja bisa dipahami ya. Oke. Selanjutnya, sudah ya. Tadi al-i'rabu huwa taghyiru. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiri al-kalimi liikhtilafi al-awamili ad-dakhilati 'alaiha. Adapun i'rab, ya i'rab itu taghyiru perubahan awakhiri akhir-akhir al-kalimi kalimat-kalimat liikhtilafi karena perbedaan al-awamili amil-amil ad-dakhilati yang masuk 'alaiha atas kalimat-kalimat lafdzon au takdiron, baik perubahan kalimat tersebut secara lafzi atau secara takdiri. Lafzi itu apa? Lafzi itu artinya harokatnya, perubahannya terbaca. Seperti babun, itu perubahannya domah. Baban, perubahannya menjadi fathah. Babin, perubahannya menjadi kasroh. Itu terbaca, baik secara lafzi, artinya terbaca secara mulut. Kalau domah-domah, fatah-fatah, kasroh-kasroh. Atau takdiron, atau dikira-kira. Dikira-kira ada. Artinya, walaupun dia rofa, tetapi kita tidak bisa mendengarkan bunyi domah. Walaupun dia nasab, kita juga tidak bisa mendengarkan dia berbunyi fathah. Atau dia terletak setelah huruf jer, kita tidak bisa membaca atau tidak bisa merasakan ada huruf kasrohnya. Maksudnya apa ini? Ini adalah untuk isim maksur mankus. Ini kalau di Gontor dipelajari di Nahwadih jilid 2 ya. Contoh seperti kalimat Musa ya. Musa. Musa ini kan terdiri dari mem, wawu, sin dan alif bengkok. Lah di alifnya kan nggak ada harokatnya. Misalnya di dalam Musa, fi Musa bukan fi Musi. Sin kan kali apa huruf sin di sini kan bukan huruf akhir ya. Jadi Musa itu seolah-olah di atasnya ada setelah di alifnya itu ada domahnya. Dikira-kira ada fi Musa bukan fi Musi. Nah, ini namanya i'rab atau perubahan kalimat dikira-kira. Nah, nanti penjelasannya akan kita jelaskan secara detail ya. Nanti. Oke. Jadi perubahan i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat disebabkan masuknya amil-amil. Perubahan tersebut bisa secara lafzi terbaca
rofaknya dengan domah atau nasabnya dengan fathah atau jernya dengan kasrah atau dikira-kira ada harokat walaupun tidak terbaca secara lafzi seperti Musa, Fata, Salma. Nah, itu kan enggak, bukan Salmu, bukan Salmi gitu kan ya. Oke. Baik, setelahnya, nah ini ada kalimat ada wa ya. Nah, oke, ada, oh nawaf baru masuk nawaf. Lah, wana kok nawaf. Selamat datang nawaf. Oke. Biasanya teman-teman Gontor kegiatannya malam-malam apa? Tadarus ini FF. Free Fire. Oke. Kita tadarusannya baca kitab ya. Oke. Keren loh ini untuk kalau bisa menguasai. Nah, ini kenapa ini? Bentar ya. Karena saya menggunakan dua. Oke. Nanti kalau misalnya masih belum paham kan bisa ini ya, bisa disimak rekamannya ya. Bisa bicara besarkan lagi. Oke. Di sini ada huruf waw teman-teman ya. Oke, tadi apa? Kalau ada huruf waw yang terletak setelah pembahasan, berpindah ke pembahasan yang lain, waw di sini disebut dengan titik. Nah, berarti kalimat yang terletak setelah wa di sini adalah jumlah yang baru. Nah, apa ini? Jumlah ismiyah. Ya. Maka aksam sebagai mubtada, arba'ah sebagai khobar. Ya. Aksam ini terletak di awal kalimat apa tidak? Terletak di awal kalimat. Buktinya apa? Terletak setelah huruf waw yang artinya titik. Waw titik ini namanya ya. Ma'rifat apa tidak? Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Mudhof ilaih. Di mana mudhofnya? Di mana mudhof ilaihnya? Mudhofnya ada di aksamu, mudhof ilaihnya ada di hu. Jadi mudhof ilaih itu ada yang isim zohir seperti roisul fasli, roisu mudhof, al fasli mudhof ilaih. Ada juga mudhof ilaihnya dalam bentuk domir seperti roisuhu, roisi, ketua saya. Maka kepemilikan saya, kamu itu juga bisa menjadi mudhof ilaih. Oke ya, karena ini sudah terpenuhi aksam ini di awal kalimat dan juga ma'rifat menggunakan mudhof ilaih, pasti dia mubtada sehingga kita hukumi mubtada itu rofa, tanda rofanya domah, maka kita baca wa aksamuhu. Adapun bagian-bagian i'rab itu arbaatun. Arbaatun ini sebagai khobar. Lah, kita di sini menemukan, oh Ustadz Samsul ya, nanti saya bahas. Kenapa fathatin lafzan takdiran? Ini saat pembahasannya agak panjang. Saya punya rencana ini untuk memisahkan teman-teman santri dengan alumni ya. Nanti di alumni akan saya bahas secara detail ya. Kalau yang saya bahas, kenapa kok lafzan, apa yang menyebabkan dia nasab, saya bahas sekarang nanti takutnya memberatkan yang teman-teman KMI. Nanti aja saat ya akan saya bahas ya, nggak apa-apa. Oke teman-teman, di mana ada satuan ya, apa pembagian ya, wa aksamuhu arbaatun atau arkanul islami khomsatun lah. Nanti setelahnya kan ada rincian ya. Rincian ini namanya rincian. Nah, ini rincian. Jumlahnya berapa? 4.
Nah, ini disebut dengan badal. Apa badal itu artinya Badan. perincian. Kalau di Gontor dipelajari di kelas 5, namun contoh ini tidak ada di Nahwade. Tidak ada contohnya. Jadi untuk belajar badal tidak harus nunggu 5 tahun, ya, karena susunan kalimat seperti ini ada di mana saja. Oke. Ya, oke ya. Tadi ini aksamu sebagai mubtada, arbaatun sebagai khobar. Mubtada itu kita terjemahkan dengan rumus adapun kalau khobar itu atau adalah gitu ya. Wa aksamuhu adapun bagian-bagian i'rab itu arbaatun itu ada 4 lah. Empatnya apa saja? Maka ada rofa, nasob, khofat, jazm. I'rabnya ini mengikuti arbaatun induknya. Maka dibaca rofun, wa nasbun, wa khafdun, wa jazmun. Ya, jangan dibaca sukun lagi teman-teman ya. Ingat kalau dalam hadis buniyal Islamu ala khomsin. Om. Haha, Nah, betul. ya, syahadati Hmm? karena khomsin. Ustaz kok syahadatu? Ada, tapi pembahasannya jangan sekarang. Ya, atau idza mata ibnu adama jika anak Adam mati in koto amaluhu terputus semua amalnya illa salah satin, ya illa min salah satin ya, kecuali 3 kan salasin atau salah satin, apa rinciannya? Sodakotin, ya kan Hmm. ya. Kenapa kok sodakotin? Karena Lalu salah satinnya salah satu. kasroh. Nah gitu loh ya. Jadi kalau antum menemukan perincian, antum hitung dulu. Nanti induknya arbaatun ya nanti rof'un wa nasbun wa khofdun wa jazmun. Arbaatan rof'an wa nasban wa khofdun wa jazman. Arbaatin rof'in wa nasbin wa khofdin wa jazmin. Jadi jangan sampai ada lagi waksamu arbaatun rofa nasob khofat jazm karena nggak tahu i'rabnya ya. Jadi habis ini antum harus PD baca. Nanti kalau kelas 5 di Gontor ada Fathul Kutub, antum baca kitab kuning sambil tersenyum. Gitu ya. Jangan main tanjim-tanjiman lagi ya. Oke teman-teman paham ya? Oke, Belum. namanya badal. Ingat badal. Oke ya, wa aksamu adapun bagian i'rab itu ada 4, yaitu rofa, rofun, wa nasbun, dan nasob, wa khoftun, dan jer. Jadi istilah jer itu ada yang jarun, ada khofdun ya. Wa jazmun dan jazm. Oke, selanjutnya. Hmm. Loh, ini lagi. Setelahnya ini ya. Oke. Pokoknya ini teman-teman ya, kalau dalam kitab kuning seperti ini kan nggak ada titik komanya. Setelah satu pembahasan selesai, nanti biasanya ditandai dengan apa? Ada huruf istinaf. Nah ini, kalau tadi atasnya wa. Kalau yang wa ini namanya dan ya. Ini namanya wawa atof. Ya, ikut-ikut aja gitu ya. Ini ada fa, ini titik. Ya, nah, berarti ini adalah jumlah baru. Oke, termasuk nanti ada ini. Ini juga titik. Falil asma'i min dzalika arraf'u wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Oke. Sebelum itu semuanya teman-teman akan saya buka sebentar ini satu file ya. Jadi pola kalimat itu ada yang sebentar. Ada pola kalimatnya ya. Pola kalimat. Ya, jangan pola kalimat. Ya, mohon maaf kalau terdengar suara anak kecil ya, biasa bocil-bocil. Jadi ini memang eh,
ngelatih membaca. Kalau membacanya sesuai dengan kaidah nahwu sorof, nahwu ya, nanti ketika menulis insya juga akan terbawa. Jadi keterampilan membaca itu berpengaruh kepada keterampilan menulis. Kalau bisa membaca dengan baik dan benar, nanti juga tulisannya benar. Sebentar ya. Ini backgroundnya, oh, modul modul ajar. Backgroundnya ini adalah nadam yang saya buat, nadam Gondor ini menggunakan Barojas. Baik, sebentar, tunggu sebentar, masih buka ini. Pola-pola kalimat dalam dalam Jurumiyah ya. Oke, jam berapa ini? Oh, jam 10 ya. Bentar lagi teman-teman ya. Ya, biasanya juga begadang sampai jam 12 kan ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi begini, nanti saya bagikan ini. Ini pokoknya setiap tahun ada yang baru ini. Nah, ini teman-teman, ada pola kalimat seperti ini ya. Pola kalimat diawali dengan susunan huruf jar ya. Rumusnya ini. Rumusnya, jika ada isim nakiroh terletak setelah jar majrur, maka dia dibaca rofa sebagai mubtada muakhor, mubtada yang diakhirkan. Ya, jika ada isim nakiroh atau isim makrifat nggak apa-apa, terletak setelah jar majrur, maka dia dibaca rofa sebagai mubtada yang diakhirkan. Contohnya, li rof'i, li ini kan, li rof ini kan jar majrur ya. Li-nya jar, ar-rof'i ini adalah majrur. Li rof'i, arba'u lah. Arba'u ini dibaca domah sebagai mubtada yang diakhirkan. Jadi mubtada itu bisa diakhirkan selama khobarnya adalah susunan jar majrur ya. Li raf'i arba'u alamatin. Li nasbi khamsu alamatin. Li raf'i dan li nasbi ini adalah khobar muqaddam atau khobar yang dipindahkan di depan ya. Khobar yang diawalkan. Sementara kalimat terletak setelah jar majrur ini, setelah li raf'i ini, dia sebagai mubtada yang diakhirkan, maka dibaca rofa. Oke ya. Oke, baik kita kembali lagi ke kitab kuning tadi ya. Setelah itu nanti ya pengennya tadi targetnya sudah tanda irob ya. Kalau belum ya nggak apa-apa. Hmm. Yes, kita targetnya hatam teman-teman ya, hatam. Jadi antum punya bagi teman-teman Gondor ini nanti punya cerita loh. Alhamdulillah saya pernah hatam jurumiyah. Oh, itu kan prestasi itu ya. Karena materi jurumiyah ini juga eh, menjadi tes ke Timur Tengah. Baik, di sini ada falil asma'i ya. Oke, ini ya. Fa-nya adalah titik. Fa-nya adalah titik. Nah, ini titik. Nah, setelah titik ada lil asma. Di mana ada jar majrur, maka kalimat nakira ataupun ma'rifat yang terletak setelahnya ini sebagai mubtada yang diakhirkan. Maka falil asma'i min dzalika arrafu lah ini. Wan nasbu wal khafdu. Wan nasbu wal khafdu ini karena menjadi domah karena terletak setelah huruf atof. Maksudnya apa ini? Falil asma'i min dzalika arrafu wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Ya, i'rabnya isim ya. Isim memiliki min dzalika dari tanda-tanda i'rab itu dari i'rab-i'rab itu adalah rofa, nasab dan jar. Jadi isim itu bisa dirofakkan, bisa dinasobkan,
bisa dijerkan. Wala jazma fiha, tetapi tidak bisa dijazmkan. I'rabnya isim itu hanya marfu, rofa, nasob, dan jer. Tidak bisa dijazmkan ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada wa titik. Setelahnya ada susunan jar majrur. Walil af'ali min dzalika, maka jika ada susunan jika ada kalimat yang terletak setelah jar majrur, kalimat nakira ataupun kalimat ma'rifat, maka i'rabnya sebagai mubtada yang diakhirkan. Maka ini dibaca ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdho. Sementara milik fiil dari tanda dari i'rab di atas itu hanya bisa dirofakan, dinasobkan, dan dijazamkan. Wala khafdho fiha, tidak bisa dijerkan. Jadi kesimpulannya i'rabnya isim itu hanya marfu atau rofa, mansub atau nasob, jer atau majrur. Tidak bisa dijazmkan. Nah, kalau i'rabnya fi'il itu juga tiga, yaitu i'rabnya rofa, nasob, jazm. Dia tidak bisa jerkan. Jadi jer itu milik isim, jazm itu milik fi'il. Ya, baik. Ini saya ulangi lagi, saya baca dari awal teman-teman ya. Setelah ini nyanyi dikit aja, nyanyi dikit. Tapi waduh belum saya tulis ya lupa. Oke, saya baca ya. Saya ulangi lagi nih. Babul i'robi, dibaca babu sebagai khobar. Mubtada'nya dibuang. Kalimat yang dibuang adalah hada. Hada babul i'robi. Ini hanya untuk judul atau judul buku ya. Oke. Jadi tidak ada kalimat yang tidak bisa di-i'rab. Hada babul i'robi. Hadanya dibuang. Maka yang tersisa hanya khobarnya saja. Babul i'robi. Adapun ini itu bab yang menerangkan i'rob. Al i'robu adapun i'rob huwa ya i'rob. Taghyiru itu perubahan awakhiri akhir-akhir al kalimi kalimat-kalimat. Ikhtilafi karena perbedaan al awamili amil-amil. Awamil jamak dari amil-amil. Amil adalah kalimat yang merubah i'rob kalimat setelahnya, baik rofa, nasab atau jer. Al awamili ada khilati sebagai sifat atau naat, karena rumusnya apabila ada alif lam terletak setelah alif lam, maka alif lam yang kedua ini mengikuti i'rabnya alif lam yang pertama. Al awamili ada khilati amil-amil yang masuk alaiha atas kalimat-kalimat lafdhon, baik perubahannya secara lafzi bisa kita baca secara jelas, baik rofa dengan domah, nasab dengan fathah, babun baban babin, au taqdiron atau irobnya dikira-kira walaupun tidak terbaca secara lafadz, seperti Musa, Fata, Salma, Qadi, Al-Qadi, dan sebagainya. Ini dipelajari di Nawawi jilid 2. Titik, wanya ada titik. Nah, wanya titik, maka setelahnya adalah jumlah baru. Wa aksamuhu, dia sebagai mubtada. Wa aksamuhu, adapun bagian-bagian i'rab arba'atun itu ada 4. Arba'atun sebagai khobar. Setelahnya ada perincian. Perincian ini disebut dengan badal. I'rabnya mengikuti arba'atun. Karena arba'atun domah, maka dibaca raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Adapun bagian-bagian i'rab itu ada 4, yaitu raf'un rofa, wa nasbun nasob, wa khafdun jer, wa jazmun jazm. Jadi membacanya konsisten. Kalau u semuanya, a semuanya, i semuanya. Tentunya kita melihat induknya. Kalau arbaatun dibaca raf'un,
Kalau arba'atan dibaca rof'an, kalau arba'atin dibaca rof'in. Oke, pembahasan baru fanya titik. Falil asma'i min dzalika. Milik isim min dzalika dari i'rab di atas adalah ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Isim itu bisa dirofakkan, bisa dinasobkan, dan bisa dijerkan. Wala jazma fiha, tidak bisa dijazmkan. Walil af'ali, wanya titik lil af'ali sebagai jumlah baru. Jika ada kalimat yang terletak setelah jar majrur, maka kalimat isim tersebut sebagai mubtada yang diakhirkan. Pembahasan mubtada yang diakhirkan atau khobar yang diawalkan ini di kelas 6 ya teman-teman ya. Nah, nggak apa kita pelajari sekarang. Walil af'ali, sementara i'rabnya fi'il dari i'rab-i'rab di atas itu adalah ar-raf'u, rofa, wa nasbu, nasob, wal jazmu dan jazm, wala khafdhu fiha. Fi'il itu tidak bisa dijerkan. Baik. Lagunya, lagunya ya. Belum saya tulis di ini nadamnya. Masih saya cari ya. Lagunya gini. Alat, oh. Alamatnya i'rab itu empat macam. Rofa dan nasob. Jar juga jazm. Rofa dengan doma, nasob dengan fathah. Jar dengan kasroh, jazm dengan sukun. Jadi ini i'rab plus tandanya ya. Oke, kita nyanyikan. Ini alamatnya anak soleh ya. Alamatnya i'rab itu empat macam. Rofa dan nasob. Jar juga jazm. Rofa dengan doma, nasob dengan fathah, jer dengan kasroh, jazm dengan sukun. Gitu ya. Jadi kalau ketemu kalimat yang dibaca doma, dia rofa. Ketemu kalimat yang dibaca fathah, nasob. Ketemu kalimat yang dibaca kasroh, jer. Ada kalimat yang dibaca sukun, jazm. Ya. Oke. Baik teman-teman semuanya, besok kita ini jam 9 sama ini nanti ngabsennya absennya di ini ya di besok insya Allah kita sudah mulai ini ya babu ma'rifatil alamatil i'rab. Namun ini nanti saya bahas langsung lagu ya langsung lagu. Jadi ini loncatnya agak panjang. Besok ini langsung lagu. Lagunya begini, tanda i'rab ya seperti eh, saya tampilkan saja ini sebagai apa awal ya. Nazom. Oke. Nah, ada lagunya. Moga-moga lah ini besok selesai saya bisa bagikan ya. Lagunya ini ya. Ini lagu tanda irob. Antum hafal lagu ini beres. Nahwu Ade jilid 2 plus ketika jadi guru nanti juga tidak bingung dalam irob ya mengirob. Saya gini. Isim mufrad marfu bi atau bahasa Indonesianya ya. Isim mufrad rofa dengan domah. Isim mufrad nasab dengan fathah. Isim mufrad jar dengan kasroh. Isim mufrad domah fathah kasroh. Nah, besok kita nyanyi itu. Selesai ini, ya sudah selesai pembahasan itu tadi. Ya, jadi menggunakan lagu. Ya, insya Allah lebih lengkapnya besok kita bahas. Bagi teman-teman yang ingin bertanya nanti bisa ini ya, bisa layangkan langsung ke WA saja. Dan kemungkinan juga akan saya pisah nanti yang senior sama junior ini supaya senior lebih jelas pembahasannya ya. Oke.
Yang lain saya kira cukup ya. Besok insya Allah khusus tanda i'rab. Baik teman-teman semuanya, Alhamdulillah untuk sesi kedua ini sudah kita bahas, kita cukupkan untuk pembahasan kita babul i'rab. Insya Allah besok kita sudah masuk ke tanda i'rab. Insya Allah kita mulai seperti biasa jam 9. Moga-moga tidak molor. Dan teman-teman yang ingin bertanya atau konsultasi nanti bisa langsung menghubungi kami di WA. Dan besok insya Allah juga ada praktek ya, praktek praktek baca ya. Nggak usah takut nanti semuanya, khususnya para santri juga akan kita kita latih. Ya insya Allah semuanya nanti ada ya. Oke. Baik, teman-teman, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Kita besok bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa keluar dari Zoom.